Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Fatmayola, NIM 210655029, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar kewirausahaan yang terkait dengan perubahan industri. Materi kali ini berada pada pertemuan 7. Baiklah, berikut penjelasan dari saya. Pengantar kewirausahaan hari ini adalah membahas tentang keterkaitan dengan perubahan industri yang selalu berkembang dari waktu revolusi sampai saat sekarang ini. Perubahan industri itu sendiri berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari revolusi 1.0 hingga saat ini ada revolusi 2.03 dan revolusi 4.0. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, kita sendiri harus mampu untuk menyeimbangi perubahan industri yang terjadi dari masa ke masa. Oleh karena itu, seorang wirausahawan tersebut harus mampu menyeimbanginya yang dikarenakan oleh perubahan industri yang sangat pesat saat ini. Misalnya saja seperti adanya teknologi untuk industri yang biasanya berasal dari tenaga kerja manusia yang sekarang bisa jadi untuk menggunakan robot-robot atau mesin-mesin industri yang lebih canggih. Dengan adanya perubahan atau kemajuan di bidang industri tersebut, maka pelaksanaan kewirausahaan yang kita jalankan akan menjadi semakin lebih mudah. Karena biasanya kita hanya mengandalkan tenaga dari manusia saja, namun sekarang sudah berbagai macam bentuk alat industri yang sudah ada. Dengan menggunakan mesin-mesin industri yang sudah berkembang pada saat ini, itu sudah termasuk kita dalam menghadapi perubahan industri yang terjadi hingga saat ini. Pada saat ini, Indonesia lagi bergerak bagaimana cara menggambarkan atau mengikuti perubahan dan beradaptasi dengan perubahan itu sendiri, meski sebenarnya kita sudah ketinggalan satu revolusi pada saat Jepang sudah bergerak di angka 500. Seperti sudah kita lihat dari perkembangan dunia luar seperti Jepang, Amerika, Inggris, Belanda, mereka sudah menerapkan beberapa perubahan industri yang sangat pesat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu untuk menyeimbanginya agar tidak terjadi ketinggalan yang sangat jauh dari negara-negara tetangga. Full Point Zero ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 tersebut dapat didefinisikan sebagai transformasi yang komprehensif yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dari industri lewat peleburan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi 4.0 dapat juga didefinisikan sebagai era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber atau fiber teknologi dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Contoh revolusi 4.0 yang terjadi di Indonesia dapat kita lihat atau dapat kita temui di berbagai industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman. Tujuan dari program revolusi industri 4.0 ini adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030 dengan meningkatkan kegiatan ekspor. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan Smart IKM bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk di platform digital. Banyaknya e-commerce di Indonesia telah menandai transformasi dari industri retail dan dengan teknologi. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong industri 4.0 ini adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima atau jaringan 5G. Semua revolusi industri sejatinya memiliki dampak positif dan negatif pada setiap pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Namun,
Ketidakmampuan mencapai revolusi industri juga harus diantisipasi dalam upaya menangani tantangan global. Istilah yang sangat terkenal menandai dengan adanya industri 4.0 ini yaitu Internet of Things atau penggunaan telepon pintar yang terhubung ke internet dan menjadi peralatan yang sehari-hari digunakan masyarakat pun menjadi pemicu untuk menghasilkan layanan-layanan baru yang tidak dikenal oleh masyarakat sebelumnya. Revolusi industri 4.0 dalam pendidikan juga terjadi. Contohnya pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai dengan situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things. Dalam menyeimbangi perubahan industri tersebut, kita juga harus melakukan fokus utama dalam perbaikan sumber daya manusia. Fokus utama dalam perbaikan sumber daya manusia ini adalah pada advokasi, maka perlu usaha melakukan peningkatan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui advokasi ini dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di era industri 4.0. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini adalah bertujuan untuk agar manusia menjalankan industri atau yang membuka usaha dapat menggunakan alat-alat atau menggunakan jejaringan internet dan mengerti cara penggunaannya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu dan mengerti dalam menggunakan alat-alat industri yang ada pada saat ini. Karena jika kita tidak mampu atau tidak mengerti dalam menggunakannya, itu semua akan percuma saja. Kompetensi sumber daya manusia di era industri 4.0 diterapkan berbagai macam strategi kualifikasi, perbaikan, pendidikan, dan pelatihan lokasi yang semuanya fokus pada 3 lembaga vokasi, terutama mendukung segala sektor. Oleh karena itu, dunia industri atau perubahan industri juga diterapkan pada bidang pendidikan agar para pelajar jika telah menyelesaikan pendidikannya nanti mampu menggunakan dan mampu bersaing atau mampu mengiringi perubahan-perubahan industri yang akan terjadi berikutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai revolusi industri 4.0 di bidang kewirausahaan dan pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.